Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Maulana. Dan saya Novista Seli Hasanah. Kami dari Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau. Di sini kami melakukan talk show tentang penggunaan media sosial terhadap anak-anak. Nah, selain meningkatkan resiko cyberbullying, penggunaan media sosial juga berdampak pada kesehatan psikologis anak-anak. Dampak psikologis yang muncul pada anak-anak dan remaja itu meliputi dari kecemasan dan depresi. Dan di sini kami akan mengundang dua mahasiswa untuk melakukan pembicaraan tentang pengaruh media sosial terhadap anak-anak. Ini dia. Halo, selamat siang. Duduk. Kalau boleh tahu, abang dari jurusan apa? Kebetulan saya dari jurusan Ilmu Komunikasi juga dari UIN Suska Riau. Semester 3. Iya, semester 3 juga. Abang sebelah? Saya kebetulan mahasiswa juga dari UIN Suska Riau, jurusan Ilmu Komunikasi semester 3. Sama ya dengan abang ini? Sama. Iya, sama. Apa saja sih bagian dari ilmu komunikasi itu, Bang? Di Ilmu Komunikasi itu ada kita selama kuliah itu dari semester 1 semester 2 dan semester 3 itu nanti ada pembagian konsentrasi, ada broadcasting, ada public relation dan ada jurnalistik. Oh, gitu ya, Bang. Nah, di sini kami ingin mengajak berbicara abang-abangnya sekalian ini tentang pengaruh penggunaan media sosial terhadap anak-anak. Nah, bagaimana pendapat abang-abang nih, tanggapan abang-abang terhadap penggunaan media sosial terhadap anak-anak? Kayak dampaknya atau kecanduannya tuh gimana nguranginnya gitu. Yang mana jawab? Ini? Terserah. Terserah. Baik, saya duluan ya. Pengaruh media sosial terhadap anak-anak itu dampaknya dari saya ketahui lebih banyak dampak negatif dari dampak positif. Dari dampak negatifnya, anak sudah mengenal tentang tentang porno, terus tentang yang konten-konten yang tidak seharusnya mereka tonton. Dan kalau dampak positifnya, mereka bisa belajar dari media-media yang ada di internet, contoh media YouTube. Pokoknya media yang bisa mengedukasikan mereka. Terus mengenal dari hal yang tidak tahu menjadi tahu. Di YouTube tuh kan banyak tuh konten-konten yang mengedukasi, yang memberi pengetahuan kepada anak-anak. Itu sih menurut saya. Ditambah lagi sekarang lagi daring kan ya, jadi iya. lebih berguna ya. Nah, media banyak sosialnya, lah seperti menggunakan itu. WhatsApp gitu ya. Iya. Menurut abangnya gimana? Kalau menurut saya sendiri selaku netizen juga ya, pengaruh media sosial ini ke anak-anak itu apalagi anak-anak masih di bawah umur seperti anak SD gitu kan. Kebanyakan anak SD sekarang lebih banyak tahu tentang percintaan gitu. Banyak tuh. Pokoknya tentang hal dunia dewasa itu banyak mereka ketahui, terutama ya anak-anak SD itulah. Banyak tuh. Ya, dan pengaruhnya pun negatif juga untuk mereka pada masa pertumbuhan mereka itu. Dan seperti itu rasa saya. Terus gimana sih tanggapan abang-abang nih, caranya supaya bisa mengatasi kecanduan media sosial tersebut? Kalau menurut saya sih yang pertama dari orang tuanya dulu terlebih dahulu. Dari pihak orang tuanya pun sendiri harus bisa membatasi anaknya untuk menggunakan media sosial pertama. Terus yang kedua, lupa lagi. Dan juga anak-anak ini perlu diedukasi juga tentang hal yang perlu mereka ketahui, apa saja bahaya yang mereka dapatkan nantinya ketika mengakses media sosial. Seperti itu menurut saya. Apakah game sama dengan media sosial? Game menurut saya sih termasuk media sosial juga. Apalagi game yang sekarang ini Bisa menghasilkan ya kan? bisa ya tentu bisa menghasilkan, dan juga dengan game online sekarang ini kita bisa berinteraksi secara tidak langsung gitu.
menggunakan maupun voice chat atau apapun. Apakah media sosial mengalami perkembangan zaman ke zaman? Kalau menurut saya ya, dari kita sekarang ini pada zaman sekarang ini malahan teknologi tadi ya. Teknologi, media sosial ya. Media sosial ya. Kalau untuk kedepannya tuh pasti berkembang sangat pesat. Pasti. Dari sekarang pun kita pun udah melihat kan media sosial ini bisa kita menghasilkan sesuatu dari sana. Terus tuh kita bisa menghidup diri kita di kehidupan sehari-hari itu bisa dari sana, dari endorse, dari barang-barang online. Kita pun bisa berjualan juga di online tuh, di media sosial tuh kan. Dan kedepannya pasti itu tuh saya nggak tahu lah ya, mungkin segala sesuatu tuh dari aktivitas yang lain, yang offline atau yang secara yang kita langsung, pasti kedepannya tuh bakal online atau melalui media massa. Pasti itu, karena setiap tahun dari zaman ke zaman pasti perkembangan ekonomi itu sangat pesat. Itu sih. Misalnya media sosial ini dapat merusak, bagaimana cara mengatasi kecanduan yang dapat merusak itu? Kalau untuk menghindari kecanduan kalau untuk menghindari kecanduan itu ya tergantung, misalnya anak kecanduan terhadap media sosial itu pasti orang tuanya harus dipertanyakan, dia apakah memantau anaknya menggunakan atau tidak. Dan seharusnya anak ini kan aturannya kan banyak belajar ketimbang media sosial. Jadi memberi waktu berapa menit atau berapa jam, misalnya anak ini dari jam 9 sampai jam 12 dia menggunakan media sosial, dan sesudah itu jam 1 sampai sore digunakan untuk tidur siang atau belajar. Dan dari segi situ tuh bisa untuk mengurangi kecanduan. Misalnya anak itu kecanduan tuh pasti ya dipertanyakan orang tuanya, apakah orang tuanya memantau dalam dia menggunakan media sosial atau tidak, atau membiarkannya saja menggunakan media sosial seterusnya, jadi seolah-olah tuh dia menjadi kecanduan di media sosial tersebut. Tapi kalau kecanduannya bisa berpenghasilan bagaimana? Kalau itu beda lagi konsepnya. Kalau emang kayak gitu pasti dari segi umur pun pasti, kalau misalnya masih balita, masih TK tuh lebih baik mengurangi lah, atau jangan sampai menyentuh media sosial. Misalnya sudah beranjak dewasa atau emang umurnya udah pas untuk menggunakan media sosial, itu nggak masalah. Apalagi sudah menghasilkan dari media sosial tersebut, ya itu mungkin keuntungannya, positifnya dari media sosial. Dampak positifnya gitu. Itu sih kalau menurut saya ya, kalau untuk menggunakan media yang media sosial yang menjadi kecanduan gitu. Kalau menurut abang sebelah saya, Aku nak nyimak dong. Apa tadi? mengatasi kecanduan dalam media sosial. Untuk mengatasinya tadi ya sudah yang disampaikan saudara Hendreka tadi. Ya tentunya orang tua harus ikut berperan aktif juga gitu untuk anaknya bermain media sosial itu. Dan terus kecanduan ini bisa saja sih dihilangkan dengan mungkin orang tua mengajak anaknya bermain Lebih menghabiskan waktu kepada keluarga. Menghabiskan waktu ke keluarga, di media sosial ya ketimbang di media sosialnya. Ya seperti itu sih. Misalnya penghasilannya itu bisa mendapatkan kecanduan dia tadi bisa berpenghasilan untuk, misalnya nggak ada yang kerja di rumah ini ya, tapi kecanduan dari media sosial itu atau game lah dapat merubah ekonomi rumah dia. Bagaimana? Kalau menurut saya sih kalau kecanduan seperti itu sih lebih bagus ya, karena lebih ini seorang anak nih ya menurut saya sih bagus aja sih kalau bisa berpenghasilan. Contohnya seperti
ada seorang YouTuber dari Pekanbaru itu yang Nai namanya. Contohnya seperti anak itu kan Anak Win tuh ya? masih apa ya? Karena Win kan Masih apa deh sekolah. masih sekolah. Oh. Yang anak kecil lah. Nai. Nah, itu kan masih di bawah umur ya. Kan masih di bawah umur saja sudah berpenghasilan dan mampu menghidupi keluarganya gitu. Malahan dia ikut membantu orang juga gitu di channel YouTube-nya gitu. Nah, menurut saya sih itu bagus-bagus aja sih bila kecanduan yang dia lakukan itu berpenghasilan gitu. Lebih bagus gitu menurut saya.